Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Pada hari ini, muatan pelajaran yang akan Bapak berikan untuk kalian adalah yang pertama adalah PPKN. Di PPKN kita akan mempelajari KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kita akan mempelajari KD 3.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kita langsung ya. Pancasila. Kalian pasti pernah melihat gambar ini. Bukan pernah lagi ya. Sering sekali, bahkan hampir setiap hari saat kalian turun ke sekolah, di depan kelas kalian ada gambar burung Garuda Pancasila. Ini adalah lambang negara kita. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam Garuda Pancasila ini ada lambang-lambang dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Pancasila kan terdiri dari 5 sila. Panca itu 5, sila itu dasar. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Jadi bedakan ya. Pancasila itu bukan lambang negara. Yang lambang negara adalah Garuda Pancasila. Itu lambang negara. Sementara Pancasilanya sendiri adalah merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai yang merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Jadi, kalau kita mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, sejahtera, gitu ya. Nah, tiap sila memiliki makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti yang Bapak katakan tadi, yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agar, ya itu tadi, kita bisa hidup secara damai, rukun, sejahtera.
gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat nilai-nilai dari beberapa sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang dengan dasar hitam. Tahu nggak kenapa kok gambar bintang? Gambar bintang itu merupakan lambang dari cahaya. Cahaya apa, Pak? Cahaya kerohanian setiap warga negara Indonesia. Sehingga dilambangkanlah dengan bintang, cahaya, begitu ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Sila pertama ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini nilai-nilai yang pertama. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius, gitu ya. Bangsa yang punya agama masyarakatnya. Jadi masyarakat yang beragama, masyarakat yang agamis, masyarakat yang religius, masyarakat yang menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian nilai berikutnya adalah toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Toleransi, saling menghormati, saling menghargai, ya. Kalau ada teman kita, walaupun agamanya berbeda, kepercayaannya berbeda, tetapi kita tetap harus menghormati dia. Kita bertoleransi kepadanya. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, kalau ada teman sedang mau sholat, kemudian jangan diganggu. Biarkanlah dia sholat, menjalankan perintah agamanya, kemudian tidak mengganggu, tidak mengolok-olok, tidak mengejek terhadap kepercayaan atau agama orang lain yang berbeda dengan kita. Itu ya yang harus kita terapkan. Kemudian berikutnya adalah kerukunan antar umat beragama. Di Indonesia kan ada beberapa agama ya. Ada agama Islam yang terbesar, kemudian Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu adalah agama yang diakui di Indonesia. Sehingga tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya begitu banyak teman, begitu banyak sahabat, orang-orang di sekitar kita yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Tetap harus kita hormati, harus rukun, nggak boleh milih-milih, gitu ya. Jadi itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Lambangnya adalah rantai emas dengan dasar merah. Rantai ini, kalau kalian perhatikan, di sini ada rantai yang berbentuk persegi dan ada rantai yang berbentuk bulat. Yang berbentuk lingkaran. Persegi, lingkaran, persegi, lingkaran. Artinya apa? Rantai yang berbentuk persegi ini melambangkan laki-laki. Kemudian rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang, semua orang itu harus rukun, harus saling membantu. Makanya di sini dilambangkan dengan rantai. Agar apa? Saling membantu,
saling bergandengan tangan. Begitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini? Yang pertama, persamaan derajat antar sesama manusia. Tidak peduli kaya, miskin, ya, memiliki persamaan derajat yang sama. Tidak pilih-pilih. Kalau tadi di sila pertama tidak memilih-milih apapun agamanya, maka di sila kedua ini tidak memilih-milih apapun derajatnya. Semua sama. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lulusan SD sekolahnya misalnya, gak boleh. Kita harus solidaritas antar sesama manusia, gitu ya. Atau misalnya ada ibu-ibu hamil lagi naik bis kendaraan umum. Kan kalau di bis itu ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, kalau kita sedang duduk, ada ibu-ibu hamil sedang berdiri, masa kita biarkan, gitu ya? Mari kita tukar tempat duduknya dengan, ibu silakan duduk di sini, biar saya berdiri nggak apa-apa. Salah satu contoh solidaritas. Ada banyak sekali contoh yang akan bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah perdamaian. Damai itu indah, peace katanya, sambil mengangkat jari dua. Perdamaian itu adalah dasar kehidupan kita di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di atas muka bumi ini. Kalau nggak damai itu, aduh, rasanya gimana gitu ya. Kan enak tuh, nggak ada perang, tidak ada permusuhan. Maka perdamaian masuk ke dalam salah satu nilai yang terkandung dalam sila kedua. Gitu. Jadi, hari ini kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam dua sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam muatan pelajaran IPS. Di dalam pelajaran IPS ini, Bapak mengambil KD 3.2. Materinya adalah perubahan sosial budaya. Pak, apa sih itu, Pak? Perubahan sosial budaya itu. Jadi, perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat.
Kalau perubahan rambut, kalau kemarin rambutnya ikal begitu kayak rambutnya bapak, tiba-tiba di rebonding, jadi lurus seperti lidi, maka itu perubahan rambut gitu ya. Nah, yang ini adalah perubahan sosial budaya. Apa yang berubah, Pak? Sosial budaya itu macam-macam. Itu tadi ada perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Ada yang berubah gitu. Nah, perubahan sosial budaya itu biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Biasanya ya. Tidak selalu, tetapi biasanya seperti itu. Kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Misalnya, contoh, sebelum ada listrik, orang menggunakan lilin atau lampu teplok. Tapi setelah ada listrik, orang menggunakan bola lampu listrik. Salah satu contoh. Kemudian mari kita lihat lebih lanjut. Contoh perubahan sosial budaya. Seperti yang Bapak katakan tadi, listrik. Nah, tuh lihat, belajar gelap-gelapan pakai lampu teplok. Kemudian setelah ada listrik, maka belajarnya pakai lampu listrik. Terang. Kalian mungkin tidak pernah mengalami ya. Bapak pernah mengalami, sudah pernah mengalami. Sempat mengalami belum ada listrik. Jadi belajarnya pakai lampu minyak, lampu teplok seperti ini. Mungkin juga orang tua kalian sempat mengalami masa-masa itu kalau yang sudah seusia Bapak. Kecuali mungkin tinggalnya di kota. Bapak dulu tinggal di desa, jadi listriknya agak terlambat masuk. Kemudian ada lagi contoh perubahan sosial budaya. Sebelum ada telepon genggam, orang menelepon di telepon umum. Wah, ini M-nya ketinggalan. Telepon umum. Setelah ada telepon genggam, orang menelepon di mana saja. Apa Pak telepon genggam? HP, handphone, smartphone kalian itu, Android kalian itu. Nah, ini contoh. Ini contoh orang sedang mengantri, pengen menelpon. Jadi zaman ini, Bapak sempat mengalami masa ini, antri di telepon umum. Jadi kita masukkan uang koin ke dalamnya, kemudian dapat jatah telepon 100 rupiah itu 3 menit rasanya kalau nggak salah. Lupa ingat Bapak, sudah lama sekali, zaman Bapak SMP, SMA. Kuliah pun sempat masih menggunakan telepon umum. Nah, setelah ditemukan telepon genggam, smartphone, Android dan segala macam, tuh, Om satu ini menelpon dari gunung. Yang penting ada sinyal dan ada pulsa. Itu adalah contoh perubahan sosial budaya, di mana kehidupan sosial dan budaya masyarakat, budaya orang-orang itu berubah, perilakunya, sikapnya, begitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah materi muatan pelajaran IPS. Mau ditambah lagi? Udah cukup. Cukup ini saja pelajaran kita hari ini. Dan untuk melengkapi pengetahuan kalian, seperti biasa, Bapak minta kalian buka buku tema 1 tentang nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Ada di halaman 22-26. Silakan dibaca, silakan dilihat gambarnya, kemudian silakan dipahami tentang nilai-nilai Pancasila, baik itu sila pertama maupun sila kedua. Kemudian buku tema 3 tentang perubahan sosial budaya ada di halaman 7. Salah satu contoh perubahan sosial budaya. Loh Pak, kok langsung ke tema 3? Tema 1 aja belum habis, tema 2 diloncati. Ya, pembelajaran kita di semester ini, semasa belajar dari rumah, hanya ada 2 KD. Dan 2 KD itu dipilih mana yang
paling mudah untuk diajarkan, dan paling mudah untuk dipahami. Gitu ya. Selanjutnya, tugas untuk kalian yang pertama seperti biasa ya. Tugasnya seperti biasa, tapi Bapak tidak bosan untuk mengingatkan. Bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian. Pilihlah menu tugas kelas, kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Semakin cepat dikerjakan, semakin baik, sehingga tidak bertumpuk-tumpuk tugasnya nanti. Terakhir, Bapak selalu menyampaikan pesan, bacalah buku pelengkap lainnya tentang materi hari ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua, dan perubahan sosial budaya. Kemudian, sangat baik sekali jika kalian mencari informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini. Mintalah pendampingan dari orang tua ataupun kakak kalian di rumah. Dan yang paling penting adalah ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker kalau kemana-mana, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi agar tubuh kita selalu sehat dan kuat. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian hari ini. Tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.